Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Alvin heran dengan Audia yang sering sekali melihat brosur jual beli mobil. Apa mau beli mobil ya? Didi kan gak bisa bawa mobil, dia cuma bisa bawa motor, itu pun yang mati. Batin Alvin. Alvin pernah menawarin Audia buat beli mobil, tapi Audia tidak mau. Sekarang diam-diam Audia sering melihat brosur mobil. Apa mungkin ingin belikan mobil buat orang tuanya di kampung? Ya, beberapa waktu lalu orang tua Audia sudah balik lebih dulu. Ada urusan penting, kata orang tuanya, tidak memberitahukan apa pastinya. Alvin saat pulang dari kantor tidak sengaja melihat Audia dari kejauhan. Audia pergi ke showroom mobil sendirian naik ojek. Minah juga tidak ngomong kalau Audia keluar sendirian. Alvin mengikutinya diam-diam. Sebenarnya Alvin pulang lebih awal karena hanya sekedar memastikan performa perusahaan seperti apa saat ia libur. Namun, memutus untuk datang ke showroom mobil yang didatangi Audia. Dipastikan istrinya sudah balik, Alvin pun ke showroom. Mbak, wanita cantik tadi kesini cari apa ya? Tanya Alvin ke SPG sambil pura-pura melihat-lihat katalog. Oh itu, katanya mau beli mobil buat ayahnya. Jawab SPG itu. Beli mobil yang mana ya? Mungkin aku juga tertarik, Mbak. Tanya lagi memastikan. Mobil yang itu Pak, tapi katanya uangnya kurang. Saya tawari yang lebih murah tapi masih juga kurang. Jika uangnya cukup kesini lagi. Ditawari kredit, tidak mau. Jawab SPG sambil menunjuk mobil yang mau dibeli. Alvin terdiam sesaat. Jadi itulah alasan Audia tidak mau mengatakan yang sesungguhnya padanya. Brosur-brosur mobil yang pernah dikasih, itu juga sengaja disembunyikan. Agar Alvin tidak tahu dan tidak merasa direpotkan. Alvin tersenyum kecil. Maaf Mbak, lain kali kesini lagi. Ucap Alvin sambil pura-pura angkat telepon, pergi dari showroom. Audia ingin cepat pulang ke kampung halaman. Audia rindu kedua orang tuanya, tidak ditunjukkan di depan Alvin. Meski baru beberapa waktu orang tua balik kampung, rasanya lama sekali. Sebelum menyusul ikut pulang, ingin memberi hadiah buat orang tuanya. Kayak ada sesuatu yang kamu pikirin? Tanya Alvin yang baru selesai mandi setelah pulang dari kantor. Alvin duduk di samping Audia yang sudah berbaring menyamping setelah menaruh Arza dan Aira di tempat tidur bayi. Gak ada kok, Mas. Capek aja. Jawab Audia. Ya udah. Kalau gitu Didi bobo aja ya, aku pijitin kakinya. Mendengar mau dipijat suaminya, Audia mengangguk dan tersenyum senang. Iya, senang karena tiap kali Alvin memijat membuat dirinya rileks, tenang dan seringnya ketiduran. Ish Mas Alvin, pijitan kamu enak Mas, bikin ketagihan. Mas kalau buka panti pijat pasti rame yang datang deh. Ucap Audia sambil terkekeh geli.
Iya, nanti yang datang perempuan semua, Di. Mau aku mijit orang lain? Sahut Alvin sambil tertawa menggoda Audia. Gak jadi, kamu gak cocok jadi tukang pijit. Respon cepat Audia pasang wajah jutek. Di ngambek ya? Aku bercanda kok. Mana aku mau mijit perempuan lain. Istri aku udah cantik, seksi begini. Alvin segera menetralisir keadaan dengan langsung memeluk istrinya itu sambil mengusap-usap punggungnya. Audia kembali ceria dan tersenyum lagi. Kata-kata Alvin membuat Audia tidak bisa lama-lama ngambek. Mas Alvin kenapa sih senyum-senyum terus dari tadi? Ada yang aneh ya dariku? Tanya Audia. Bahagia karena punya istri gak neko-neko kayak kamu. Alvin memencet hidung Audia sesaat. Ish, Mas Alvin. Audia tersipu malu. Alvin tersenyum, lalu mengusap wajahnya sendiri sambil tak bisa menahan senyum yang mengembang. Alvin bahagia memiliki istri Audia. Esok hari, Alvin ke showroom mobil siang hari tidak bilang istrinya. Pamit pergi ke kantor untuk membereskan urusan kantor, mendadak. Agar Audia tidak curiga kepadanya. Di showroom, ketemu pemilik showroomnya langsung. Mungkin sudah dikasih tahu karyawannya, kalau akan ada yang datang lagi membeli mobil. Kelihatannya sudah siap menyambut pembeli. Alvin tidak ambil pusing, yang terpenting bisa membuat Audia senang. Mbak, mau mobil yang paling mahal dijual di sini, tapi kasih tahu ke showroom cabang yang di Jawa Tengah, ada untuk orang tua istriku. Nanti kirim ke alamat ini. Alvin memberi alamat rumah orang tuanya Audia. Kebetulan ada, segera diproses ya Pak. Pemilik showroom itu segera mencatat alamat tersebut dan membereskan administrasi. Beres Pak Mandala, beruntungnya istrinya. Punya suami kayak bapak, muda, ganteng, kaya dan perhatian lagi. Ujar pemilik showroom. Sebelum balik, Alvin berpesan ke pemilik showroom, agar pembelian mobil itu atas nama istrinya. Alvin tidak langsung pulang. Alvin membeli kue, cimol dan siomay terlebih dahulu buat istrinya. Jelang sore, suasana berubah jadi dingin karena hujan yang deras tiba-tiba. Audia ingin makan yang anget-anget. Audia lagi males, jika minta minah atau buat cemilan sendiri, inginnya yang tinggal makan. Didi, itu ada kue, cimol dan siomay. Ucap Alvin menunjuk sebuah bungkusan di meja. Mas Alvin, makasih ya, tahu aja lagi pingin. Audia senang, segera membuka bungkusan tersebut. Alvin merapikan pakaian setelah mandi, lalu duduk di kursi. Alvin meminum teh hangat sambil memperhatikan istrinya. Alvin pun tersenyum melihat istrinya yang kegirangan membuka bungkusan itu.